Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memuji menyembah-Mu, ya Allahku. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang ku sembah. Haleluya, haleluya,
Kasih-Mu terindah bagiku, Yesus. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Yohanes pasal 11 ayat 40 dikatakan di sana, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara, kata percaya di sini adalah kita percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong kita. Dia sanggup membuka jalan di tengah-tengah tidak ada jalan bagi kita. Dan kata melihat ini artinya melihat dengan mata kepala kita sendiri atau mengalami sendiri akan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, jikalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat Tuhan, kita akan mengalami keagungan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di sini penekanannya adalah pada kata percaya. Jikalau kita percaya, maka kita akan mengalami mujizatnya. Sebaliknya kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 58, Matius pasal 13 ayat 58 dikatakan di sana, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dan karena ketidakpercayaannya mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ.
Jadi saudara, mujizat itu akan terjadi, akan kita alami dalam hidup kita kalau kita ini percaya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata begini, loh saya ini kan anggota jemaat sebuah gereja, saya akan berjemaat setiap minggu ke gereja. Kan seharusnya saya ini sudah termasuk orang yang percaya. Betul saudara, memang saudara sudah termasuk orang yang percaya. Karena saudara sudah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi masalahnya bukan di situ. Namun apakah ketika kita menghadapi masalah, kita ini percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong kita. Dan bahwa kita akan mengalami mujizatnya. Contoh, ada banyak orang percaya, orang Kristen berkata, saya sudah berdoa selama 2 tahun, tapi belum juga melihat mujizatnya. Ada yang berkata, saya sudah berpuasa, tapi belum juga dijawab doa saya. Yang lainnya lagi berkata, apakah memang mujizatnya itu masih berlangsung sampai hari ini? Apa tidak hanya dulu waktu Yesus berada di dunia, di mana mujizat-mujizat itu terjadi? Saudara, kalau kita perhatikan, bukankah pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa kita ini kurang percaya kepadanya. Walaupun kita sudah disebut sebagai orang percaya, tapi karena kita masih meragukan kemahakuasaannya, berarti kita ini masih kurang percaya kepadanya. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan melihat memang ada kadar iman yang bermacam-macam. Ada yang sangat percaya, ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bagaimana untuk bisa percaya kepada Yesus. Salah satu hal untuk bisa percaya kepada Yesus, kita harus belajar untuk percaya kepadanya. Kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus. Pada suatu saat, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret, di mana waktu itu banyak orang berkumpul hendak mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Dan di pantai itu ada 2 perahu, yang salah satunya adalah perahu dari Simon Petrus. Yesus naik di salah satu perahu itu. Dan Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu. Setelah Yesus selesai berbicara, Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu di sana untuk menangkap ikan. Kemudian Petrus menjawab, Guru, sudah sepanjang malam saya menebarkan jala, saya bekerja keras menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tetapi tidak seekor ikan pun yang saya peroleh. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, di sini kita bisa melihat reaksi yang luar biasa dari Petrus. Kita mengenal Petrus sebagai seorang nelayan yang ulung. Karena memang sudah sejak dari kecil dia bekerja sejak dari muda dia bekerja sebagai seorang nelayan. Dia sudah paham betul medan dari Danau Genesaret itu dan kapan waktu yang tepat untuk menebarkan jala di sana. Petrus mengenal Yesus bukan sebagai keluarga nelayan, tapi Yesus lebih dikenal sebagai anak dari Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu. Sebetulnya dalam hati Petrus saat itu dia mau berontak. Karena sudah semalaman dia bekerja keras menebarkan jala tapi tidak seekor ikan pun yang diperolehnya. Dan lagi saat itu hati Petrus lagi kesal karena mengalami kegagalan di mana pada malamnya dia tidak bisa memperoleh seekor ikan pun. Hatinya kesal, bahkan mungkin dia putus asa karena tidak seekor ikan pun yang diperolehnya. Padahal dia itu dikenal sebagai seorang nelayan yang ulung. Tapi mengapa pada malam itu dia mengalami kegagalan? Kemudian waktu itu Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Waktu Yesus berkata itu pun adalah waktu siang hari. Biasanya nelayan berangkat untuk menebarkan jala itu adalah pada malam hari. Jadi saat itu Petrus ingin berkata, loh Tuhan, saya ini kan lebih pengalaman dari engkau tentang ilmu kenelayanan.
Gak mungkin lah kalau semalam-malaman saja saya tidak memperoleh seekor ikan pun. Dan hari siang begini saya harus menebarkan jala. Tidak mungkin saya akan mendapatkan ikan. Tetapi saudara, kita bisa melihat reaksi Petrus inilah yang harus kita teladani. Apa yang dikatakan oleh Petrus setelah tadi saya ungkapkan berbagai hal yang terjadi dalam dirinya. Petrus berkata, perhatikan saudara ya, apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Walaupun Petrus sudah dibayangi oleh berbagai ketidakmungkinan, tapi dia berkata dengan iman. Ini menunjukkan iman dari Petrus, menunjukkan percayanya dari Petrus. Dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku akan menebarkan jala juga. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus itu belajar untuk percaya kepada Yesus. Belajar akan apa yang dikatakan oleh Yesus dan bertindak. Ini iman, belajar percaya dan bertindak. Kita harus belajar untuk percaya pada Yesus. Percaya berarti tidak ada keraguan sama sekali. Kita lihat kisah Petrus tadi. Petrus akhirnya berangkat juga menebarkan jalannya. Dan hasilnya saudara, jala yang dipakai oleh Petrus untuk menjala itu hampir koyak. Sehingga dia harus memanggil teman-temannya yang masih di tepi pantai. Dia memanggil mereka untuk datang dan menyuruh membawa perahu lagi. Karena perahu yang sudah diisi ikan ini sudah tidak cukup lagi. Akhirnya teman-temannya datang membawa perahu. Dan kedua perahu itu diisi ikan penuh. Bahkan hampir tenggelam. Karena Petrus percaya, dia belajar untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia bertindak, maka Petrus di siang hari di mana tidak mungkin dia akan mendapatkan ikan. Di saat itulah dia memperoleh dan mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara, karena Petrus belajar untuk percaya pada Yesus, maka mujizat itu terjadi. Mujizat bisa terjadi apabila kita ini percaya. Dan inilah yang seringkali menjadi permasalahan. Mujizat Tuhan gagal terjadi kepada kita bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bukan karena Tuhan tidak lagi memperhatikan air mata kita ketika kita berdoa, menangis, memintanya pada Tuhan. Tetapi mujizat itu tidak terjadi justru karena adanya keraguan-raguan dari diri kita sendiri. Inilah yang menjadi pangkal permasalahannya. Alkitab sudah berulang kali menegaskan agar kita menepis, menyingkirkan keraguan itu dari hati kita dan percaya kepada Yesus sepenuhnya. Tetapi kita masih sering juga membiarkan keraguan itu menguasai hati kita. Sehingga kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Akibatnya kita tidak mengalami mujizatnya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 saudara perhatikan. Orang yang demikian, maksudnya orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, yang tidak percaya penuh kepada Yesus, jangan pernah mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, jadi kalau kita ingin mengalami mujizat dalam hidup kita, singkirkan semua keraguan itu dari hati kita. Singkirkan semua kebimbangan dari hati kita. Dan datanglah kepada Yesus dengan percaya yang penuh akan kuasanya. Maka kita akan mengalami kemuliaan Allah. Logika-logika kita yang terbatas seringkali masih kita kedepankan. Menganggap bahwa kita ini paling hebat jika kita memakai logika yang paling kuat. Lalu membatasi sendiri akan terjadinya kuasa-kuasa keajaiban Tuhan. Dan itu justru yang membuat kita tidak bisa mengalami mujizatnya. Bila kita membaca Alkitab saudara,
maka kita akan mendapat ribuan janji Tuhan yang tersebar mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyaknya janji-janji Tuhan yang ada, yang sudah Dia berikan pada kita, dan yang sanggup memberikan jaminan akan keselamatan hingga akhir. Juga hidup berkemenangan selama kita berada di dunia ini. Nah, ketika janji-janji itu tidak kunjung terjadi, maka kita pun kemudian menyalahkan Tuhan. Kita menuduh bahwa Tuhan sudah ingkar janji, bahwa Tuhan tidak lagi sanggup menggenapi janjinya. Padahal saudara, salah satu penyebab terhalangnya penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita adalah karena ketidakpercayaan kita atau kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Kita berharap mujizat terjadi, tetapi kita sendiri membatasi atau menghalanginya. Dan sikap seperti ini bukan saja terjadi saat ini, tapi bahkan pada masa ketika Yesus sendiri hadir di dunia ini. Kalau kita lihat kisah dari Lazarus, Marta dan Maria dalam Yohanes pasal 11, kita melihat bahwa Marta dan Maria berharap Yesus datang ketika Lazarus masih terbaring sakit. Mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, dan rupanya keyakinan mereka hanya sampai terbatas di Yesus menyembuhkan saja. Jadi mereka berharap waktu Lazarus masih sakit keras itu Yesus datang dan menjamah Lazarus, maka Lazarus akan sembuh. Iman mereka sampai di situ saja. Hal ini bisa kita lihat dari ucapan Marta maupun Maria, saudara. Kita lihat dalam Yohanes 11 tadi ayat yang ke-21. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini ucapan dari Marta. Sedangkan ucapan dari Maria di ayat yang ke-32. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka mulanya percaya pada Yesus itu hanya sebatas bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Tetapi bagaimana membangkitkan orang mati yang terlanjur meninggal? Nanti dulu. Logika manusia mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Yesus membangkitkan orang mati nanti pada akhir zaman. Bukan pada saat ini kalau seperti kejadian Lazarus keburu sudah meninggal. Oleh karena itulah kemudian Yesus menegur rendahnya kepercayaan manusia akan kuasa Allah. Di ayat 15 kita baca di sana. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Yesus berkata juga kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Di ayat 25 dan 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan saudara, akhirnya Marta mulai belajar percaya kepada Yesus. Dari jawaban Marta itu lalu Yesus kemudian datang ke sana. Tetapi benarkah kepercayaan Marta ini sudah penuh, saudara? Di mana tidak ada lagi keraguan di dalamnya? Ternyata belum. Ketika mereka sudah berada di kubur, Yesus berkata kepada Marta, ayat yang ke-39, angkat batu itu. Lalu Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lagi-lagi kita lihat Marta masih belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dia masih menyanggah bahwa Lazarus ini sudah berbau karena sudah 4 hari berada di dalam kubur. Memang Lazarus sudah 4 hari mati. 4 hari mati umumnya saudara mayat sudah berbau dan mengalami dekomposisi. Artinya tidak ada lagi harapan secara logika atau memakai pengetahuan ilmiah model apapun. Tetapi lihatlah kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus menegaskan kembali pada Marta
dan Maria yang ada di sana. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya tanpa ada keraguan lagi di dalam hatimu, tanpa ada kebimbangan lagi di dalam hatimu, tapi percaya penuh kepada Yesus, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan mengalami kemuliaan Allah. Dan Marta serta Maria pun percaya kepada Yesus. Maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Lazarus yang sudah mati 4 hari itu bangkit kembali dari kematiannya. Saudara, mengapa keajaiban-keajaiban atau mujizat Tuhan itu tidak bisa terjadi pada diri kita? Mengapa kita tidak kunjung melihat mujizat Tuhan terjadi? Yesus berkata dalam Matius pasal 17 ayat 20a, karena kamu kurang percaya. Mengapa kita tidak bisa melihat dan mengalami mujizatnya? Yesus menegur kita, karena kamu kurang percaya. Yesus tidak mengadakan bahwa dia pilih-pilih dalam menjawab doa, tidak. Yesus tidak berkata bahwa kita menunggu giliran untuk dijawab doa kita, tidak. Tapi Yesus menegur kita karena kita kurang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-20b dari Matius pasal 17 tadi dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita ini percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dengan tidak ada lagi keraguan dalam hati kita. Dengan tidak ada lagi kebimbangan dalam hati kita. Tapi kita benar-benar percaya kepadanya. Maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Hal yang sama juga kita bisa baca di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi, kita akan mengalami itu. Hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Perhatikanlah bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi pada kita. Kuncinya, kalau tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam hati kita. Tapi kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi saya ulangi lagi dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, permasalahan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara seperti Petrus, saudara lelah, saudara kesal karena kegagalan-kegagalan saudara, atau karena tidak adanya jalan keluar dari permasalahan saudara. Apa permasalahan saudara sedang hadapi saat ini? Belajarlah dari Petrus. Walaupun Petrus melihat segala ketidakmungkinan itu, tapi kemudian dia berkata, dia belajar percaya akan apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang menyuruhnya adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Kuasa, maka aku percaya kepadamu Tuhan. Pada saat itu Petrus tidak mengalami keraguan sama sekali. Walaupun pada awal-awalnya dia merasa mengalami keraguan. Karena sudah semalaman dia tidak bisa menangkap ikan, tidak seekor ikan pun yang berhasil ditangkapnya. Siang hari malah Tuhan menyuruh menebarkan jalannya. Walaupun Petrus awal mulanya dia merasa ragu-ragu, ketidakmungkinan. Tapi Petrus belajar percaya kepada apa yang diucapkan oleh Yesus. Petrus belajar percaya kepada Yesus. Sehingga dia katakan, karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku akan berangkat juga untuk menebarkan jalaku. Dan apa yang dialami oleh Petrus
ketika dia belajar untuk percaya kepada Yesus dan bertindak, mujizat besar terjadi dalam hidupnya. 2 perahu tidak sanggup menampung ikan-ikan yang berhasil ditangkapnya pada siang hari itu juga. Saudara, baiklah kita belajar untuk percaya kepada Yesus. Jangan lagi memiliki keraguan, jangan lagi memiliki kebimbangan, tapi singkirkan semua keraguan dan kebimbangan dari hati kita. Dan datanglah kepadanya dengan percaya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita dan kita ucapkan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan melihat mujizat besar terjadi dalam hidup kita. Kalau kita masih bimbang, tadi Yakobus mengatakan jangan mengira kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan dan tidak ada lagi kebimbangan, keraguan dalam hidup kita, percayalah, saudara akan mengalami mujizat besar dalam hidup saudara. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan yang kau minta dari kami adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Tanpa adanya keraguan-raguan lagi. Tanpa adanya kebimbangan lagi dalam hati kami. Tapi kami boleh percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Maka kami akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Ajar kami bisa menyadari hal ini Tuhan. Kalau dulu mujizat terjadi, saat ini pun mujizat tetap terjadi Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami belajar percaya kepadamu dan tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan dalam hati kami. Maka kami akan melihat apa yang kau janjikan itu terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat jalan keluar dari permasalahan kami. Kami akan disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Karena kami percaya bahwa Engkau yang Allah yang kami sembah itu Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini akan tertanam dalam hati kami dan akan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua yang percaya dan diberkati katakan amin.